Kalau kamu sering merasa ngantuk dan susah fokus pada jam 10 pagi, jangan buru-buru menyalahkan kurang tidur semalam. Berdasarkan penjelasan medis, bisa jadi menu sarapan manismu yang diam-diam membajak otakmu. Banyak dari kita mengawali hari dengan roti manis, sereal kaya gula, atau minuman manis kekinian dengan harapan mendapat lonjakan energi instan agar siap bekerja. Namun realita medisnya justru sebaliknya. Energi instan ini hanyalah ilusi sementara yang segera diikuti oleh penurunan energi secara drastis, meninggalkan sistem sarafmu dalam kondisi melelahkan yang sering disebut sebagai brain fog atau kabut otak. Menurut panduan edukasi kesehatan gizi, ketika tubuh menerima karbohidrat sederhana dan gula dalam jumlah tinggi di pagi hari, molekul glukosa akan membanjiri aliran darah secara mendadak. Sebagai kompensasi, pankreas akan merespons secara agresif dengan melepaskan hormon insulin dalam dosis besar untuk segera menyapu glukosa tersebut masuk ke dalam sel jaringan. Akibat dari reaksi metabolisme berlebihan ini adalah penurunan kadar gula darah yang sama tajamnya, atau yang dikenal dengan istilah sugar crash. Penurunan drastis inilah yang secara fisiologis memutus pasokan energi stabil ke sistem saraf pusat. Fenomena fisiologis penurunan gula darah ini secara langsung memicu reaksi berantai yang kita rasakan sebagai brain fog. Di tingkat seluler, ketika gula darah merosot tajam, jaringan neuron atau sel-sel syaraf di dalam otak kehilangan bahan bakar utamanya dan tidak dapat berkomunikasi secara efisien. Sinyal listrik yang seharusnya meloncat cepat antar sinapsis menjadi terhambat. Dampak klinisnya, fungsi kognitif vital seperti daya ingat jangka pendek, kemampuan memecahkan masalah kompleks, dan tingkat konsentrasi akan menurun drastis, membuat kepala terasa berat dan pikiran melambat secara signifikan. Berdasarkan tinjauan medis, solusi terbaik untuk menghentikan siklus energi yang melelahkan ini terletak pada modifikasi komposisi makronutrien sarapan. Dengan beralih dari dominasi gula ke kombinasi lemak sehat dan protein berkualitas tinggi, tubuh akan beroperasi secara berbeda. Lemak sehat dari sumber alami seperti buah alpukat, kacang-kacangan, telur utuh, dan ikan berlemak memiliki jalur metabolisme yang sama sekali berbeda dibandingkan karbohidrat sederhana. Makronutrien ini dicerna secara perlahan oleh sistem pencernaan, mencegah lonjakan gula darah, dan menjaga produksi insulin tetap stabil dan terkendali. Dalam ranah neuroscience dan biologi nutrisi, diketahui bahwa secara struktural, otak manusia terdiri dari hampir 60% lemak, dan secara evolusioner, organ ini sangat adaptif terhadap energi berbasis lemak. Ketika sistem pencernaan memproses lemak sehat, organ hati akan perlahan mengubahnya menjadi energi konstan, termasuk memproduksi molekul keton. Keton merupakan bahan bakar premium yang sangat efisien bagi fungsi otak. Molekul mikroskopis ini dengan mudah menembus sawar darah otak, memberikan pasokan energi yang sangat bersih, konsisten, dan tahan lama, tanpa resiko fluktuasi metabolik. Menurut literatur edukasi kesehatan holistik, mengonsumsi sarapan yang kaya akan protein dan lemak sehat memberikan intervensi positif yang melampaui penyembuhan kabut otak sesaat. Secara jangka panjang, kebiasaan ini membantu memperbaiki tingkat sensitivitas insulin tubuh. Ketika jaringan otak menerima pasokan energi yang konstan selama berjam-jam, akan terjadi peningkatan kejernihan mental secara drastis. Siklus rasa kantuk di pertengahan pagi akan menghilang, suasana hati atau mood menjadi jauh lebih seimbang, dan gelombang konsentrasi akan tetap tajam, memfasilitasi produktivitas yang optimal sepanjang hari. Memutus rantai kebiasaan konsumsi gula di pagi hari seringkali memerlukan masa transisi, karena sistem seluler tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi membakar lemak sebagai sumber energi primernya.
Namun, manfaat medis dari penyesuaian ini sangat krusial. Mengganti menu sarapan olahan manismu dengan opsi alami seperti telur dan alpukat adalah langkah awal yang fundamental. Jika rutinitas pagimu melibatkan secangkir kopi, hindari penggunaan gula dan krimer tambahan yang memicu peradangan. Perubahan pola makan mikroskopis ini merupakan investasi proaktif terbaik untuk menjaga ketahanan kognitif. Sebagai penutup dari sisi medis, makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh pada waktu sarapan berfungsi sebagai instruksi biologis pertama bagi sistem metabolisme dan jaringan saraf setiap harinya. Membiarkan asupan gula mendominasi berarti mengorbankan potensi kognitif dan efisiensi neurologis. Melalui pemilihan bahan bakar yang berbasis sains, yaitu nutrisi utuh dan lemak sehat, perlindungan aktif terhadap struktur otak dari risiko inflamasi dapat dicapai secara maksimal. Mari bersama-sama meningkatkan literasi kesehatan preventif, memilih asupan secara cerdas, dan merawat kejernihan pikiran setiap hari.